Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya tadi sore pesimis karena jam setengah 6 masih banjir, hujan yang sangat lebat. Tapi atas izin Allah bahwa konsisten dan istiqomah itu perlu diuji. Artinya Anda malam hari ini yang hadir insya Allah lulus ujian istiqomah. Saya sengaja sama sekali tidak kontak saudara Zaidan. Saya kira nyeluk rasa Habib-Habiban ya. Zaidan no ya. Alek Kemplu, Alek Pablo. Alek Pablo. Saya sengaja tidak kontak beliaunya. Kemarin kita juga telisipan di pemakaman Gus Alamuddin. Saya keluar dalam, beliau baru datang ya, karena kan kita orang penting di dalam, dia nggak penting di luar lah. Tapi sebelum kita lanjutkan, hadiah Fatihah untuk Gus Alamuddin dan juga ibunya Jamilah Baidowi. Al-Fatihah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari ini ada peristiwa bagaimana kemudian orang-orang alim dipanggil oleh Allah. Satu persatu yang menjadi paku bumi ini dipanggil oleh Allah. Saya ini sahabat dekatnya Gus Alam. Beliau mengajarkan kita tentang perjuangan dan keikhlasan. Beliau orang baik. Baru usia 45 tahun beliau berpulang. Saya teringat dengan satu kalimat, satu hadis, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah munafik. Kan saya posting Gus, kesedihan saya itu saya posting kedekatan saya dengan Gus Alam. Alhamdulillah komentarnya itu bagus. Apa komentarnya? Saya pikir yang mati Gus Miftah duluan. Ya kalau saya sederhana saja, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang itu kepada yang lain sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau berdoa itu kalimatnya harus baik, karena akan kembali kepada kita. Maka saya itu nggak berani mendoakan Zaidan menikah, itu nggak berani, karena khawatir kembali ke saya. Kan kalau nikah lagi repot gitu. Makanya saya nggak berani. Yang berani mendoakan kamu menikah itu hanya Gus Jaroh. Makanya ya Jaroh ya rabi terus. Tapi pelajarannya kemudian adalah nggak usah benci dengan komentar apapun. Belajarlah dari hujan. Hujan itu tak pernah membenci langit meski ia selalu jatuh darinya. Banyu udan itu tibane saka langit ditibake karo langit, tapi banyu udan tidak pernah membenci langit. Jadi kita nggak usah marah dengan orang yang menjatuhkan kita, dinikmati saja. Makanya pelajaran dari hujan itu apa, Habib? Hujan itu mengajarkan kita bahkan perpisahan pun terasa indah jika dijalani dengan rindu. Rungokno. Yang ngono kuwi carane. Mila rasa benci. Mila aku tadi mikir, saya kira nyeluk ndorone ning tundan ki rasa diceluk Habib-Habiban. Zaidan, Alek. Kowe ora tak celuk Habib nesu ra wene. Ora. Alek Zaidan. Masa ya Alek Kemplu, Alek Pablo itu Alek Kemplu. Seneng banget ya musuhnya. Aku pengen ngaji ngelanjutke pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Ini pas berkait dengan tema malam hari ini.
Sambil didongakan nggih, niki minggu depan insyaallah Gus Jarah mangkat kaji. Semoga di tanah suci tidak tertolak. Engko judul sinetrone bakul wedhus munggah kaji. Jadi sebenarnya malam hari ini walaupun hujan, Gus Jarah itu tetap mangkat saja. Jadi orang kok mergo seneng karo majelis iki, mergo ngarep-ngarep sangu sangka abahe. Gitu. Ora dodol wedhus kok ya golek sangu ning tundan. Insyaallah mengke kula sangoni Gus. Serintil wedhus. Kula lanjutke sing hadis arba'in nomor 4 wingi. Malam akad paling wingi Bib, itu baru separuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring mutho ilaihi maring man sapa al malaku malaikat fayanfukhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalem ahadukum apa arruhu rupane ruh. Jadi niki pengin nyeritake bayi itu 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk napa darah, 40 hari dalam bentuk daging, kemudian ditiup oleh malaikat ruhnya. Mila kejadian Nabi Adam pun sama. Nabi Adam itu kan sempat diinterogasi sama Allah gara-gara nyebut nama Muhammad. Loh, kowe iki nembe tak dadekke kok ngerti Muhammad dari mana wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab. Apa jawaban Nabi Adam? Allah itu tanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ngetes. Orang tanya itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi ngetes. Contoh nih, malaikat Munkar Nakir itu tanya man robbuka, bukan berarti dia tidak tahu, tapi ngetes. Jadi kadang-kadang begitu, Bu. Wong wedok barang iku kudu mau tes. Iki ketoke saiki seneng karo aku, tapi seneng tenan apa ora mau tes. Tapi yang perlu kamu tahu satu, kenapa alasannya wanita itu banyak tergoda rayuan buaya? Karena mereka tahu bahwa lidah buaya itu bermanfaat. Lidah buaya itu bermanfaat. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, "Lah Adam, kok kowe ngerti jeneng Muhammad dari mana?" Ketika engkau menciptakan jasadku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wa rafa'a ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan ki apa? Iki dadi malah kaya bahasane cangkeme Jarah. Wa rafa'a ra'si ki ndangak iki bahasane apa ya? Memengokan. Kok memengokan iki lho. Memencengkan. Apa ya? Kok memencengkan gitu. Jadi begitu fanafakhta fi ruh, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, kata Adam, wa rafa'a ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Lah, dia itu melihat ada dua tulisan di pintu surga itu, bagian kanan itu kalimat Allah, bagian kiri kalimat Muhammad. Jadi Anda itu nggak usah kaget kalau masuk masjid ada khot, bagian kanan itu Allah, bagian kiri itu Muhammad, karena itu merupakan gambaran pintu surga. Makanya kenapa ada qasidah Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini gambaran surga. Makanya orang yang mengatakan masjid-masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, itu berarti ratau moron yang Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu kebak kaligrafi. Kowe rong iso mbayangke wong kurang mara kok, aja mbok bayangke. Kowe lah mbayangke Masjid Nabawi padha karo mbayangke malam pertama. Padha-padha rong tau ngrasake. Nah, Nabi Adam ditiup ruh. Kita juga sama, usia 40 hari kali 3, wa yursalu fihi al malaku fayanfuhu fihi ruh. Allah ngutus malaikat niup ruh. Kan? Ditiup.
Lha ya mosok malaikat niup mung ya ora pantes to. Malaikat kan gede dhuwur. Kok mesti buanter. Mila biasane bayi ke bar ditiup karo malaikat lak njondil-njondil to. Mesti wetenge obah-obah. Kowe tak kandhani ya, Alek. Kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin? Janin itu asal katanya sama dengan jan. Jan itu artinya gelap, hitam gelap. Kok malah jan-janin jedul gitu gitu. Enggak jan-jannya metungul, bukan. Jan itu artinya gelap. Apa yang dimaksud gelap? Masa depan bayi itu nggak ada yang tahu. Teknologi USG itu hanya bisa melihat kelengkapan anggota badan bayi. Iki lanang apa wedok, ono tangannya utuh apa ora, kakinya genap apa enggak, itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Tetapi tidak bisa melihat masa depan bayi ini besok menjadi apa. Maka namanya janin, artinya gelap. Iki besok suaranya api kayak Zaidan apa orang sing ngerti? Orang sing ngerti. Oh iki iso dadi dandim apa dadi kasat? Orang sing ngerti. Enggak ada yang tahu. Maka namanya janin. Kalau teknologi USG kelihatan cuma kayak kemarin kan aku di Singapura, MCU medical check up. Aku pengen ngerti seberapa sehat saya, bukan seberapa sakit saya, seberapa sehat saya. Cek semuanya, jantung dicek, kalsium 0. Jadi jantung yang super normal. Bahkan dokternya bilang, your heart is strong heart. Hatimu sangat kuat. Seolah-olah Anda itu nggak pernah punya masalah. Aku bahatin, kowe ngerti masalah kowe wingi pingsan, bro. Jadi jantung itu kalau difoto di Singapura itu kelihatan kan? Itu betul-betul kalau mau kotor ya kelihatan. Kok ada penyumbatan kelihatan, ada kalsium, ada penumpukan kelihatan. Punya saya bersih. Dan dia nanya, "Doi smoking, kamu ngerokok enggak?" "No, saya enggak ngerokok." "Oh, pantas," dia bilang. "Tapi kok bisa sehat ini? Apa yang kamu lakukan?" Saya bilang, "1, saya olahraga, saya puasa." Sehingga mereka itu akhirnya ngerti bahwa orang puasa itu tasihu itu benar gitu. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Buktinya setiap orang mau dioperasi itu disuruh puasa. Wih, berarti puasa sehat. Saya dicek semuanya, sehat semuanya. Terus kemudian dicek lagi diabetes, gulanya Gus Miftah itu seberapa. Hitungan di Singapura itu menggunakan satuan bukan ratusan. Kalau Indonesia kan 170 orang, di sana itu satuan. Jadi 7 itu pradiabetes, 7 ke atas itu diabetes. Berapa diabetesnya Gus Miftah? 5,1. Jadi kalau toh saya minum tiap hari minum manis, itu mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi saya jaga-jaga. Mergo aku mbiyen duwe kanca jenenge almarhum Ki Ento Susmono, dia menyampaikan ke saya, saenak-enake uripmu kowe duwe duit oke kaya ngopo, tapi lak duwe penyakit gula, bojomu mubadir. Loh, itu kenapa? Jadi kalau kayak kita itu karena gulanya cuma 5,1, ibarat mik ya seperti ini. Tapi kalau sampai Zaidan punya gula begini gitu. Mik loh begini. Mbak kurang ajar. Zaidan, walaupun kamu begini aku tetap mau gila. Bila wong lemu-lemu kayak Fadil itu berpotensi gula, hati-hati loh Dil. Kamu jangan minum manis-manis. Iya, kalau gemuk itu berpotensi gulanya itu tinggi. Aku ki ngandani mergo saya karo awakmu. Terus lah semakin gede, kuwi semakin mengkeret tak kandani, sama mengkeret. Muga-muga ra viral ya Allah. Ampun viral maneh. Semumet aku lafit temen. Lah kayak wingi aku ki ngaji diundang CB ning Prambanane viral. Minta sampaikan ya. Posisinya nomor 1. Ini sekaligus tak klarifikasi. Posisi saya itu bukan penyelenggara, saya itu diundang. Yang undang saya siapa? CB pelopor. Ketika saya diundang, mindset saya cuma satu, Beb. Saya pengen ngerangkul anak CB. Sampai tak belani saya beli motor CB. Oh, CB.
Kemudian anak king datang, masa sing dirangkul cuman sebetok bah, mbok anak king dirangkul, ya wis, cangking mau nggak ngaji sama saya? Mau bah, aku tuku motor king pengen ngerangkul bocah king. Aku sehari beli motor 2 kali, mau mergo pengen ngerangkul bocah-bocah motor. Ayo, anak-anak jalan, nomor 2, aku tak tuku. Nomor 3, pikiran saya itu nggak macem-macem. Iki cah motor gelem ngaji ape. Nomor 3, pikiran saya itu namanya Prambanan tuh bukan candi tapi kecamatan. Ngerti ku kecamatan Prambanan. Soalnya Gus Jaroh manggone yang ning kecamatan Prambanan. Makanya saya iyakan. Ya sudah. Begitu viral, waduh, aku diantem meneh. Iki wingi cek bunda, saiki digebuki meneh. Lagi lah cilok aku kok apa-apa viral ngene iki aku. Mila aku saiki ngomong apa-apa jadi medhi. Mila nyeluk awakmu rasa babe bae. Klek. Lah wong saya datang ke guru tua di Palu. Niat saya itu tabarukan sama guru tua di Al Khairat. Kenapa saya pengen tabarukan? Guru tua itu sampai beliau meninggal mampu membangun madrasah 400. Coba saya tabarukan supaya nular ke saya. Begitu pulang, wah viral, Gus Miftah pro Ba'alawi. Aku kira gagas Ba'alawi, aku kira gagas PWLSI LS. Wong Balawi ana sing apik ya tanggo apike, ana sing elek ya tak tinggal eleke. Wong PWI LS apik ya tak tutke apike, sing elek ya ora usah ditutke. Sederhana mawon. Ayo, iki sing rodok-rodok mambu-mambu Balawi iki tak takon iki. Ayo. Apakah bapak-bapak Ba'alawi ini memaksa Gus Miftah untuk mengikuti bapak-bapak? Enggak, malah Ba'alawi melu aku mendino mangan gonku iki lah. Jadi masa saya biar fair gitu loh, biar nggak usah lah. Makanya saya kemarin nulis mencari jalan islah Ba'alawi dan PWI LS. Kenapa saya nulis itu? Karena dua-duanya saudara kita. Saya nggak mau kemudian bermusuh-musuhan. Jadi saya nggak mau pro kanan, saya nggak mau pro kiri. Saya pro kebaikan. Saya pro kemanfaatan. Akhirnya aku ngomong karo bocah-bocah kan saya konkursi Gus Jaroh. Anu ngene wae, roh saiki pengajian ini ditunda dulu aja. Besok cari tempat. Rencana kemarin mau di Breksi. Wah, keren lah Bib, selatan di Breksi Bib. Breksi itu bukit di bukan masalah izin, jadi tempatnya tinggi. Jadi lah gue putus asa bunuh diri gampang loh Beb. Semplong ke yo. Kuwi tanggane Macul Langit iki lho, tanggane Yusuf Macul Langit. Apa lah saiki sering melu ngaji aku iki. Jadi Gus Yusuf ki Macul Langit, aku Macul Ndase. Oh, viral ora apa-apa wong ngene-ngene kok. Aku mudun gak viral meneh iki. Mana. Akan Macul Ndase Macul Langit. Orang ndase sapa? Ora Yusuf iki melu aku. Kan kula Gus Jaroh wingi pas ulang tahun Macul Langit. Umpama amalku ki ilang kabeh entek. Mergo katakanlah kula wingi gara-gara es teh, minimal aku jek duwe bebungahku loro. Nomor 1. Yusuf Gus Jaroh kuwi gawe pondok ngentak sing buka aku. Pondok Al Hadi ngentak tempat Gus Jaroh itu yang buka saya. 2013. Ana susah Jaroh kula mesti ngewangi. Minimal niki dadi jariah saya. Yang kedua, Yusuf Macul Langit podo. Zaman samono pemuda Islam membuat majelis pertama kali di pucuk Prambanan itu. Sing buka pertama kali saya. Sing ragati yo saya. Loh, artinya apa? Dan dua orang ini punya latar belakang yang sama. Jaroh ora dipercaya karo masyarakat, apa meneh Yusuf gaweane adu jago.
dua-duanya tak belani. Di umpama amalku ki entek, minimal saya masih punya 2 jariah dari Gus Yusuf karo jamaah, dari Gus Jaroh karo jamaah. Masa ya Yusuf mlebu surga ora digoleki tak pasul ndasmu. Tapi kita ya kayak Yusuf kayak Jaroh ki lah sesuk nek segera ketemu aku. Enggak akan ketemu. Ora, wong Gus Jaroh ki karo Yusuf surgane ekonomi aku VIP kok ya. Sing penting mlebu surga. Diki lak nyuwenengke to sing masyarakat sing dianggap kiai pesantren iso kumpul karo kanca-kanca sing dianggap balawi. Alhamdulillah. Rasa sedih biasa wae, malah dinangis-nangis. Kowe ki nangis apa guyu ya? Ya Allah. Semoga-moga selamat kabeh. Malaikat itu ditiupkan untuk apa? Wayu maru bi arba'i kalimatin. Wayu maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'in kelawan 4 kalimatin pira-pira kalimat. Ada 4 hal yang dibawa oleh malaikat. Yang pertama bikat birizkihi, rupane kelawan nulis rizkine akadukum. Rizki semua kita yang hadir di sini sudah ditulis oleh Allah. Nggak usah iri dengan rizkinya orang lain. Kenapa badan? Ora sama ireni. Kalau ada orang seneng, Anda doakan, insya Allah senengin nular. Kalau ada punya orang rezeki, kamu doakan, insya Allah rezekinya nular. Kalau ada orang kaya, kamu doakan, insya Allah kekayaannya nular. Amin. Lah kaya aku dihasuti, oh aku mau nggak status api ya? Statusku mau ning treat api banget loh. Aku ngomong apa tadi? Ada orang yang menunggu melihatmu gagal, beberapa yang lain menunggu melihatmu menyerah. Tugas kamu cuma satu, buatlah mereka menunggu untuk selamanya. Kayak Miftah tibone kapan yo? Ente nono. Kayak Miftah kirine kapan yo? Ente nono. Malah tambah sugih aku perasaan. Ante wae. Kowe larana wis beto. Kowe lah ana wong sugih melu seneng. Insyaallah kowe melu sugih. Kowe lah ana duwe bojo kaya Gojaro bojone akeh kowe melu seneng. Insyaallah bojomu ya akeh. Ibarat haji merah tipu. Ki haji ki wis ndungane mung siji, muga-muga wukuf ketemu calon meneh ya Allah ngono. Wis tak dongake ro muga-muga rabi mulih haji langsung rabi meneh karo unta. Bocah hobine rabi iki lho gumun. Apa nih? Wali. Abahe Gojaro. Oh wali. Wali Mbah Hadi niku wali. Mbah Hadi itu yang nguati badal diri. Wali. Lah. Mbah Hadi itu wali. Tapi nyuwun sewu, Mbah Hadi itu ahli wirid. Lah. Mbah Hadi itu ahli rabi. Lah Mbah Hadi juga jarang ngadus. Lah sing dicontoh karo Jaroh ki loro. Siji sering rabi, nomor loro ora tau. Loh, jenengan ngerti? Gus Jaroh itu kalau pakai baju bagus, kuwi mau mergo bekasku. Kuwi jaket baju kok aku kabeh. Jaket dijaluk, wingi wis WA, "Bah, niki kaose kula butuh haji nggih, segonen." Sarunge nggih. Sing ora dijalukke mung siji, sempak. Kita. Loh, ora dijalukke ora kok mergo ora pengin. Mergo ukuranku luwih gedhe. Tak dienggo Jaroh mlotrok kan ora pas itu. Viral-viral karepmu sing besar. Pekerjaan tugas kita adalah membuat mereka menunggu selamanya. Jos. Sarmu. Jadi rezeki itu sama ndak. Kemudian yang kedua wajalilan ajali ahadukum. Patine kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Gus Alam itu umroh terakhir kemarin akhir Ramadan ketemu saya di Nabawi. Adiknya Mbak Arafah, Neng Arafah itu cerita. Pas lewat makamnya Nabi, itu kan jajarnya makamnya Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar.
Lah makame Nabi sama sahabat ini kan tidak sejajar, itu agak ke belakang sedikit. Lah begitu keluar dari masjid, Gus Alam tuh begini, Mi, saya besok kalau mati jangan dijajarke sama abah ya, tapi di depannya saja. Kalau dijajarke saya suul adab, nggak pantas, masa saya kok jajar sama abah. Saya di depannya. Loh kenapa di depannya lampu nggak di belakangnya? Di depannya saja Mi, supaya kalau abah itu tengok-tengok bisa melihat saya. Wasiatnya begitu. Jadi wis kerasa. Subhanallah. Makanya ya kita tuh ajale iki wis ditulis. Mila rasa sombong-sombong lah. Ya iso Gus Jaron dhisik aku keri. Iso aku keri Gus Jaron dhisik. Yo kan gak ada yang tahu toh. Umpama Bib Zaidan ngersake dhisik nggih monggo. Tapi yo aja ding Bib eman-eman. Sunat ki lara ya. Karena aku takoni, ada nggak hadis yang spesifik untuk perempuan masuk surga? Oh no. Wakeh. Contohnya yang akhlakun nisa kali ya. Perempuan itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga farjinya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itu perempuan. Melahirkan, mati, tanpa hisab mlebu surga. Wong wedok melahirkan, mati, masuk surga tanpa hisab. Lah wong lanang mati sunat, malpraktek kandhane. Ora ya. Sunate ning Jepara bisa rukiran. Nah saiki lak ning Yogyakarta senengane sunate ning Bogem ta. Padahal di lampu merah Bogem ki akeh banji. Ini Proliman. Aku sembrono lihat Proliman ya. Begitu ndelok mobil, Abah Miftah. Aku langsung jawab, aja aku Zaidan wae. Kemudian yang ketiga wa amalihi lan amale ahadukum sudah dicatat. Wasakiyun au saidun, wasakiyun lan iku cilaka anane au saidun utawa bejo anane. Wis dicatat kabeh. Yang mau saya sampaikan bukan itu, terusan ini. Terusan ini. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh. Fa wallah mongko demi Allah. Alladzi dzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ghairuhu sakliyane alladzi. Iki sing nak teruskan iki Gus Jaroh. Iki sing kudu mau dalil. Lah kowe ngaji ora bocah-bocah nakal. Saniki lak teng Yogyakarta niku tamo teng pundi lah. Abah diundang nggak bisa, itu kan kalau berkaitan dengan anak-anak sinten dablek niku sing diundang Gus Jaroh. Bukan karena nggak alim, ya karena yang punya waktu Gus Jaroh. Bukan karena ngalim. Mergo ora payu iki. Aku kelingan dan pas meh Covid itu kan jadwal saya terlalu banyak. Tak oper ke Jaroh. Jaroh itu dapat jadwal 90 titik. Langsung bikin status WA OTW kaya. Gua kaya. Delalah Covid langsung terus kere meneh. Aku iki bocah model apa to Jaroh ya? Oleh jadwal 90 nduk, tulisannya OTW kaya. Delalah biar Covid status meneh kere meneh. Wis langsung moro ning pondok meneh. Apa kula kere meneh wae. Jadwalnya cancel kabeh. Bila kalau sengaja undang, kaki lak baju bengkel asli. Karena saya pengen diingatkan bahwa saya ini tugasnya bengkel. Bahasa bengkel itu pertama kali disampaikan oleh Abah Lutfi. Miftahnya tugasnya bengkel. Yang namanya orang bengkel itu ya bajunya kotor, ya kena gemuk, ya kena kotor lah pokoknya, kena oli dan sebagainya. Mila bajuku kayak cah bengkel gitu. Sing dianggap kiai men awakmu tok wae gitu. Alek wae karo Gus Jaroh. Gayane jaketan kaos ora modale cerewet roh. Ngerti nggone njikuk dhewe cah kowe iki. Kok tak tuduh maling ning kantor polisi sing ngetokke ya aku dhewe. Lho, awakmu ngerti ra? Aku ki ngetokke Jaroh saka kantor polisi ping 3 tak kandhani.
Kayak kasusnya kira mutu kabeh. Bacoki wong tangane gede tok dan cekel polisi tak tokke. Ning room karaoke mabuk karo LC ngamuk sing ngetokke ya aku. Waduh. Iki lah. Kan jan cah iki aku. Itu kan dulu. Itu dulu. Tapi lah seluruh manusia di jagat bumi itu wonge kaya jaroh ora baperan kita wapi lho. Nggih napa mboten? Ora baperan. Baperan tak pateni dhewe. Niki dalil niki. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya Allah kula merinding nih. Niki dadang ajeng turun kula waca hadis ini. Kula nangis kok. Niki mangrungokke tenan. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amalin kelawan amale ahlil jannah ahli swarga hatta mayakunu singgo ora ana baiku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane jannah illa diraun angin apa sak dira fayasbiku mongko ndisi ngalahi ing ngatasé ahadukum apa alkitabu catetan fayak mulu mongko ngamal sapa hadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka fayat khuluha mongko mlebu sapa hadukum ing nar. Mangrungokke. Dan akan ada orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 diro. 1 diro itu 1 hasta, katakanlah 60 cm setengah meter. Surga itu sudah di depan matanya, jarak dia dengan surga hanya sekitar 1 diro. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi napa? Fayasbiku alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayamalu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh. Itu orang jelek semua, yang bagus saya. Tak 1-2 ayat bisa roh. 3 anyar nih. Ada orang sholat, sujud, Allahu Akbar, kekinjak kepalanya, diinjak kepalanya. Bukan diinjak, kalau diinjak itu sengaja, keinjak berarti tidak sengaja. Ini orangnya nyuwun sewu, wirok banget, soleh banget. Makanya saya kadang-kadang mikir, soleh banget kadang-kadang ya ora apik. Terlalu soleh ki ya ora apik. Ini orangnya soleh banget, ahli ibadah banget. Keinjak kepalanya, marah. Langsung dia mengatakan apa? Wallah, demi Allah, Allah akan melaknat perbuatanmu. Ini yang menginjak merasa bersalah, yang sujud keinjak marah, demi Allah, Allah akan menghukummu. Ini orangnya bukan Nabi. Allah kemudian mengirim wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Muhammad sampaikan kepada orang itu. Allah marah dengan orang itu. Kenapa? Dia hanya menyifati Allah bahwa Allah itu maha pengadab. Dia lupa bahwa Allah itu tidak hanya maha pemberi adab, tapi juga maha pengampun. Kenapa dia menggunakan nama Allah atas nama Allah, hanya nyifati Allah bahwa Allah itu pemarah bukan pemaaf. Jadi kita itu nggak boleh melihat orang itu menghakimi hanya dengan satu kacamata. Demi Allah, Allah marah sama kamu. Ini bukan solusi. Di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu mohon maaf, orang itu nggak begitu urusan dengan kasus korupsi. Tapi begitu ada orang asusila itu langsung marah. Kalau ada public figure umpamanya buka aurat langsung marah. Tapi kalau ada pejabat yang korupsi biasa-biasa saja. Di Indonesia itu aneh. Haram itu kalau dalam bentuk makanan, kalau uang gak haram. Gimana apa badan? Haram bentuk makanan, kalau uang gak ngerti halal haram. Kalau bahasanya Gus apa? Halal haram hantam. Hamin 3. Jadi orang Indonesia gampang wedi karo perkara haram kalau wujudnya makanan. Tapi kalau wujudnya uang, ayo saya gini nih. Jaro tak enak babi, saya elek-elek cangkeme jaro, mau aku babi. Atau kayak daging,
mesti dadak takon, iki asu apa celeng apa sapi. Tapi kalau dikasih uang ora tau takon, iki duit apa, Bah? Tahu takon kowe? Bosok cangkemmu ora tahu kok. Iya enggak? Bener enggak? Ini fakta loh. Jadi mohon maaf, kita itu lebih senang menghakimi orang ketika orang itu melanggar norma sosial, tetapi tidak pernah menghakimi orang ketika orang itu melanggar moral. Jadi nyuwun sewu, mereka lebih bisa toleransi dengan asosial daripada amoral. Aku lah ngomongnya kayak udah diomong pinter aku. Dinaik aku pinter ya. Oh, soalnya bajunya bengkel. Aku kok tadi tok galak ngajiku ya. Mangan apa aku mabuni? Jadi kita itu nggak proporsional. Kalau ada orang melanggar sosial sedikit saja dihakimi sampai mati. Bakul astah goblok sak medare itu sosial. Tapi ketika orang korupsi meneng wae, Pak. Siapa sih bengok-bengok? Gak ada. Jadi kalau terkait dengan sosial dia perhatian, tapi kalau amoral sama sekali nggak perhatian. Bukti konkret Bib, ono makanan haram dia menolak, tapi uang haram belum tentu ditolak. Kalau bahasanya jaro apa? Ya qalu apa? Halal haram ya qalu. Halal haram hantam kok. Ya piye? Jika ada orang berperilaku porno umpamanya, langsung orang umpamanya kayak sahabat saya Pak Ridwan Kamil, begitu ada isu begitu dihajar habis-habisan. Ayo. Tapi kalau orang berkait dengan moral, diam-diam saja, nggak fair kita ini. No be lawak begitu takoni kapan rabi Bib rasa nesu biasa aja kayak bodoh ya buat temu Zaidan rabi ini kapan takoni karo wong-wong tuwek kamu rasa nesu jawabnya lah simbah matine kapan ngono ayo lu kan ajal karo jodoh sama-sama gak ngerti rahasia Gusti Allah. Aku bodoh yang ngono sungkumi santri-santri jamaah ya le sing tuwa oke salai sing nom kudu gede pangapurane kan kata biasanya kayak sing cah cilik oke sanggune jomblo kapan rabine ngene Allahumma rabbi kapan ya kapan-kapan terus titi meneh kitanya jawab kula kadung emosi bahaya yang ngaji kuwi viral meneh. Jadi orang itu lebih toleransi kepada asosial daripada amoral. Wa inna hadukum terusan ini. Wa inna hadukum lan sak temene salah sijine sira kabeh. Layak malu iku layak malu yekti ngamal sapa hadukum bi amali ahlinar kelawan amali ahli neraka. Hatta ma yakunu singgo ora ana baina iku baina ing dalem antarane hadukum wa baina lan ing dalem antarane nar illa diraun angin sak dira fayasbiku mong kondisi ngalahi ing atase ahadukum apa alkitabu catetan fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu swarga sapa ahadukum. Iki sebaliknya. Yang kedua ini apa? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Seumur hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan amalnya, menjadikan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Ini kebalikannya. Golongan pertama awalnya seolah-olah ahli surga, tapi akhir hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Yang kedua, awalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka akhirnya dia masuk surga. Makanya ojo delok wong elek tok. Ora kena. Kalau sing tak critake Gus Jaro.
tukang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 waktu dia adzan. Orang dulu tuh kalau adzan di atas menara, karena belum ada speaker. Karena kalau di atas yang lebih tinggi, suaranya terdengar kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar dia adzan. Satu hari ketika dia adzan di atas menara, ono cewek lewat di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewek lewat. Wow. Selesai dikejar. Bet. Takoni, "Dek, I love you. Do you love me?" Enggak. Kenapa? Kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Nasrani. Jawab. Ini tukang adzan, wis kadung seneng. Padahal kata Zaidan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tahu ngerasa kita tai kucing. Apa syaratnya supaya saya bisa menikahi kamu? Gampang mas, tinggal ke Islam, masuk ke agama saya. Karena cinta ditinggal, Ustadz. Wis rapopo, aku murtad, masuk dia. Yang terjadi apa? Malam pertama bar ijab mau kumpul pertama kali, sang tukang adzan, mantan tukang adzan ini kepleset, mati. Jadi dia murtad, mati belum sempat ijlik. Ayo, lah bahasamu ngono kuwi to. Bahasane bocah-bocah CB ngono kuwi ayo. Apa meneh bocah-bocah brigade bintang 9. Murtad, dia kehilangan hidayah agamanya dan dia belum sempat merasakan wanita yang dia cintainya. Naudzubillah min dzalik. Padahal pekerjaan dia adalah adzan. Wih, Gus Taufik hati-hati kok kendal. Kita nggak boleh sombong. Tapi sebaliknya, ono Husairin bin Abdul Azhar, ini orang non Islam, tapi dia cinta banget sama Nabi. Nabi, aku cinta karo awakmu tenan nih. Terus gimana Nabi? Ya kalau kamu cinta sama saya, kamu syahadat masuk Islam. Mungkin Nabi, saya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya harus apa Nabi? Apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Rung wayai. Rung adzan kok sholat. Makanya saya pesan sama Gus Jarrah, walaupun kamu besok di tanah suci, serajin-rajin kamu di tanah suci, ingat Jumatan tetap sekali seminggu pada hari Jumat. Ojo terlalu mempeng. Bendino Jumatan mah dikira wong kentir kira. Singkat cerita, Nabi mau kemana? Saya mau perang. Kamu mau ikut nggak? Saya ikut. Fisabilillah. Akhirnya perang das, Husairin mati. Ini para sahabat yang lain berdebat. Iki kira-kira Husairin surga apa neraka? Ketika mereka berdebat, malaikat teko. Apa kata malaikat? Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Ingat, masuk Islam belum 24 jam, dia belum sempat sujud, dia belum sempat sholat, dia belum sempat rukuk, tapi masuk surga. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya Allah. Gak ada yang tahu. Mila awakmu bendino selawatan ki rong jamin le. Mila aja sombong. Mila matamu ki dijogo pandangan orang ngene terus malah ono aja ditutupi. Bila belum gak kacamata ireng. Mila ngelirik ora ketok. Kita nggak pernah tahu. Niku, ayo sekene, sing takon tak sangoni, ayo wis. Apa Mbak Ainun? Saya mau bertanya Gus. Saya mau menjawab. Kan sekarang tuh banyak banget demo yang ditunjukkan kepada pemerintah sama presiden. Nah kita sebagai rakyat kecil menyikapinya bagaimana ya Gus? Kok pertanyaannya abot-abot temen tuh begini? Kita ini ben aku kepleset meneh iki. Wis ora apa-apa lah. Tak kasih jawaban gini Mbak Ainun. Kamu tahu sahabat Umar itu matinya diapain loh? Dibunuh loh, dibunuh. Beliau khalifah presiden baik dibunuh oleh rakyatnya. Utsman dibunuh, ditusuk. Sayyidina Ali dibunuh. Itu sholat subuh dibunuh. Itu presiden terbaik di umat terbaik saja jadi Paido, tidak hanya di Paido dibunuh. Coba Khulafaur Rasyidin dibunuh, apalagi pemimpin-pemimpin di bawah itu. Makanya saya bilang
Kita itu aneh, dikasih pemimpin siapapun di demo. Pak Karno itu di demo apa enggak? Di demo, padahal beliau proklamator. Lagu Halo Halo Bandung itu kan demo Pak Karno supaya turun. Ganyang Soekarno, turunkan Orde Lama. Pak Karno orang sebaik itu di demo. Ayo, Pak Soeharto di demo, krisis moneter 98 di demo, jatuh. Awak mau ngerti le? Habibie, orang secerdas itu Pak Habibie di demo turun, berhenti gara-gara apa? Timur lepas. Gus Dur kurang apa? Di demo, di kudeta malahan, padahal sebaik itu Gus Dur. Wali. Coba kita itu mohon maaf kurang bersyukur sebagai rakyat. Pak Jokowi 10 tahun memimpin dengan hebat, dicari kejelekannya. Sekarang juga begitu, Pak Prabowo baru 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan menjabat, di demo terus. Padahal orang seikhlas Pak Prabowo yang Gus Dur mengatakan orang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dengan segala dedikasinya, dengan segala usahanya membawa bangsa ini maju. Ya di demo, tapi lucunya apa? Begitu sudah turun, dicari. Dulu Pak Harto diturunkan, begitu nggak ada. Bokong truk ada gambarnya Pak Harto, ada tulisannya, piye le sena zamanku toh. Kesimpulannya apa? Jadilah bangsa yang bersyukur. Ingat, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Harusnya apa? Hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia seperti Prabowo Subianto. Kamu jangan mengatakan, ya lumrah Gus Miftah ngomong begitu, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo. Loh, saya pikir Anda tahu kondisi saya hari ini, posisi saya hari ini. Yang perlu kita lakukan cuma satu. Allah mengutus pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia. Banyak orang-orang hebat yang Allah tempatkan di Indonesia. Tugas kita bersyukur. Maka kita nggak usah ikut-ikutan. Apalagi mohon maaf dan demo. Dasar Prabowo. Apa bahasanya kayak kemarin? Mengolok-olok dengan kalimat yang tidak pantas. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Fir'aun saja ketika Nabi Harun dan Nabi Musa diutus untuk nasihati Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah yang halus kepada Fir'aun, jangan ngomong kasar. Kok hari ini kita memaki Pak Prabowo dengan bahasa nggak tepat, bahasa yang nggak pantas? Apa Pak Prabowo itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Naudzubillah min dzalik. Ya, kita sebagai rakyat kecil nggak usah ikut-ikutan, cukup mendoakan. Kebijakan pemimpin yang baik kita dukung, yang salah kita kritisi. Kuwi jilbab kuning guyang-guyang apa sampe? Sewandet meteng kowe. Gitu Nduk ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan Pak Prabowo kuat membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Amin Allahumma amin. Long kasih 1 juta. Udah jam 1 selesai lah selaku. Ayo Beb, makan lagi ambil. Apa? Oh Gus Jaroh nikmat sekali makannya. Oh mungkin delok cangkeme Jaroh mangan toh. Oh alah. Si Gus Jaroh memang makan haji sangoni. Jaroh sangoni dompete green. Jaroh sangoni. Pokoknya ndongake sing api-api kuwi tak sangoni real akeh banget iki nyo. Mangkat